Kerajaan nan sarunai, kerajaan suku Dayak Manyan, suku yang mendiami sisi tenggara Pulau Kalimantan. Kerajaan nan sarunai berada di antara wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabaru. Kerajaan nan sarunai merupakan cikal bakal kerajaan-kerajaan besar yang nantinya ada di Kalimantan Selatan. Bertemu kembali dengan kami, Our channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Periodisasi pemerintahan yang muncul dan berkembang di Asia Tenggara pada umumnya terkait dalam 3 fase, yaitu negara suku, negara awal, dan negara kerajaan. Kerajaan nan sarunai memainkan peranan penting pada fase negara suku dalam konteks sejarah Kalimantan Selatan. Negara suku atau negara etnik mengandalkan bahwa rakyat di pemerintahan itu hanya terdiri dari satu etnik dan tatanannya diatur oleh tradisi yang ditransformasikan dari nenek moyang ke generasi berikutnya. Kerajaan nan sarunai adalah negara suku karena di dalam pemerintahan di zaman itu dikelola oleh orang-orang dengan karakter yang masih melingkupi kesukuan, yaitu suku Dayak Manyan. Selain itu, keberadaan kerajaan nan sarunai dapat dikatakan sebagai pondasi awal yang menyokong berdirinya beberapa pemerintahan pada masa berikutnya, seperti Kerajaan Dipa, Kerajaan Daha, hingga Kesultanan Banjar. Kerajaan nan sarunai adalah kerajaan suku Dayak Manyan, yaitu salah satu subsuku Dayak tertua di Borneo, suku Dayak Otdanum, yang merupakan rumpun suku Dayak Otdanum, dikenal juga dengan sebutan sebagai suku Maju. Awalnya suku Dayak Manyan menetap di tepi Sungai Barito bagian timur yang sekarang merupakan Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, sehingga suku Dayak Manyan mendapat sebutan kelompok Barito Timur. Orang-orang suku Dayak Manyan adalah kaum pelaut yang sangat tangguh. Bahkan tahun 600 Masehi, suku-suku Manyan diduga sudah berlayar sampai ke Madagaskar, sebuah pulau di pesisir timur benua Afrika. Kemampuan dan pencapaian luar biasa
yang dilakukan suku Dayak Manyan di dalam pelayaran lama-kelamaan mulai berkurang karena proses pendangkalan di lingkungan maritim tempat mereka tinggal. Areal pesisir yang selama ini menjadi lingkungan mereka sehari-hari mengalami penyurutan dan perlahan-lahan berubah menjadi daratan, sehingga orang-orang Dayak Manyan kehilangan budaya maritim yang dulu mereka miliki. Fenomena pendangkalan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi yang dilakukan oleh orang-orang Dayak Manyan. Daerah tujuan para imigran suku Dayak Manyan adalah di tempat yang dalam hikayat Banjar disebut dengan nama Pulau Hujung Tanah. Dan ada dua tempat atau dua lokasi di masa sekarang yang diperkirakan merupakan bekas wilayah Pulau Hujung Tanah, yaitu Amuntai dan Tanjung, yang keduanya terletak tidak jauh dari pegunungan Meratus yang memang dikisahkan membentang di timur Pulau Hujung Tanah, tempat di mana Kerajaan Nan Sarunai berdiri. Keberadaan dari Kerajaan Nan Sarunai diketahui dari hikayat-hikayat yang ada di Kalimantan Selatan, baik di suku Banjar maupun di suku Dayak. Dalam hikayat Banjar diceritakan, walaupun sedikit tentang asal-muasal berdirinya kerajaan-kerajaan awal sampai berdirinya Kesultanan Banjar. Sementara di dalam suku Dayak, kisah tentang Kerajaan Nan Sarunai lebih diturunkan secara lisan turun-temurun. Dalam tradisi lisan, orang Dayak Manyan mengisahkan bahwa mereka sudah memiliki negara suku yang bernama Nan Sarunai. Nyanyian Wadian menceritakan peristiwa tragis tentang runtuhnya Kerajaan Nan Sarunai akibat serangan dari Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Selain itu, peninggalan berupa Candi Agung dan artefak-artefak lainnya juga mengisahkan tentang telah berdirinya satu peradaban yang besar dan mempunyai pemerintahan yang stabil. Berdasarkan cerita dari generasi ke generasi tentang suku Meyan, tersebutlah telah ada suku yang menetap di Kalimantan yang dipimpin oleh 5 saudara yang telah memiliki sistem kepemimpinan di mana ketaatan pada yang tertua. Kelima saudara tersebut bernama Abal sebagai saudara tua, sementara saudara yang lain bernama Anyan, Aban, Anum, dan Aju. Mereka sangat sakti, namun bijak dan berwibawa.
Negeri yang dibangun mereka sebut dengan sebutan Nan Marunai atau Nan Sarunai, yang bermakna Marunai memanggil dengan suara yang sangat nyaring, atau Sarunai yang berarti indah, menyaru dengan suara sulit. Dari cerita suku Dayak II, kelima saudara ini adalah titisan dari Dewa Batara Babiriang Langit, yaitu titisan Dewa Batara Sang Hyang Langit. Batara Babiriang Langit kawin dengan Putri Mahuntuk Bulang, anak dari Batari Maluja Bulan, dan melahir Manyamai. Manyamai kemudian beristri dan istrinya melahirkan anak yang bernama Andung Prasap yang sangat sakti. Andung Prasap kemudian membangun negeri yang dinamakan Nan Marunai atau Nan Sarunai. Andung Prasap beristri anak Raja Menggaling Langit dan melahirkan 5 orang putra. Kelima anak tersebut adalah cikal bakal suku Dayak dari Borneo Timur, cikal bakal Dayak dari Borneo Tengah, Borneo Utara, dan Borneo Selatan. Dari orang tuanya mereka disuruh mengembara, di mana Abal disuruh ke timur dan menjadi suku Aba. Anum disuruh merantau ke daerah utara dan menjadi suku Oddanum. Aju menetap di tengah dan menjadi suku Ngaju, sedangkan Anyan merantau ke sisi selatan menjadi suku Manyan. Saat mereka berangkat merantau, mereka diberikan petuah atau pituah, tabu atau dilarang becakut, papadaan, apalagi bamusuhan. Karena mereka satu daerah, satu nyawa. Menurut pituhan nenek moyang mereka mengatakan, terkutuklah apabila berkelahi serta manggunang, yang berarti dilarang untuk saling bermusuhan, dan terkutuklah jikalau sampai berkelahi. Anak kedua yang bernama Anyan yang kemudian merantau ke sisi selatan menjadi suku Manyan, melahirkan keturunan yang berjumlah 10 orang, yaitu Lua, Pahi, Alai, Wangi, Sari, Aju, Burai, Buun, Kutip, dan Asih. Ke-10 orang ini kemudian membuka kampung baru dan menjadi pendiri dari kampung tersebut. Lua membuka kampung yang ada di sepanjang Kalua sampai ke Muara Uyah dan dikenal kemudian sebagai warga Lua. Pahi menjadi warga Mahe atau Mahi, sementara Alai anak ketiga di Birayang. Wangi kemudian menjadi warga Mawangi di Loksado. Sari menjadi warga Margasari.
Aju menjadi suku Biaju yang menempati tempat sampai di Riam Kanan dan Riam Kiwa. Burai menjadi warga di Maburai. Buun menjadi warga di Mabuun yang ada di kampung Warukin. Kutip menjadi warga Makutip, sedangkan Asih menjadi suku Maasih yang ada di Muara Pulau dan Sungai Baulak atau Sungai Alalak sekarang. Konon dari cucu ke-20 Masari, beliau yang menjadi raja di kerajaan Candi Laras atau Margasari, sedangkan cucu dari keturunan Asih yang membangun bandar di ujung Panti sekaligus sebagai kepala bandar saat itu. Keturunan ke-27 Asih bernama Masih dan juga sebagai kepala bandar. Beliau kemudian disebut juga dengan sebutan Bandar Masih atau Patih Masih. Dari cerita pitutur ini kemudian diketahui jikalau Anyan telah membuka pusat perkampungan yang menjadi suku Manyan yang membuka Nan Sarunai, maka Lua anak tertua mendirikan Tanjung Puri, mendirikan mantir di atas Pundan Berundak, sebuah rumah kecil tempat pemujaan para dewa yang disebut dengan Dewa Kalui yang artinya dewa kemakmuran dan keberkatan. Anak-anak Lua suka berdagang dan mengembara dan juga suka dengan kesenian. Jalan yang paling spektakuler dari kerajaan Nan Sarunai adalah candi tertua yang ada di Kalimantan Selatan dan mungkin juga yang ada di Indonesia. Bukti peninggalannya berupa Candi Agung yang terletak di Amuntai dan juga Candi Laras yang terletak di Tapin, Kalimantan Selatan, dan juga ditemukannya prasasti Batung Batulis. Kerajaan Nan Sarunai adalah sebuah pemerintahan purba yang diperkirakan sudah eksis sejak zaman sebelum Masehi. Jejak arkeologis Nan Sarunai pada masa purba adalah Candi Agung yang ada di Amuntai. Berdasarkan penelitian dari pengujian terhadap sampel arang, candi yang ditemukan di Amuntai menghasilkan kisaran angka tahun antara 242 hingga 222 sebelum Masehi. Berdasarkan periodeisasi dari Pulau Kalimantan, pada tahun 242 sebelum Masehi, peradaban Nan Sarunai muncul di Amuntai yang didirikan oleh suku Dayak Manyan. Akan tetapi perlu dicermati bahwa kendati kerajaan Nan Sarunai diperkirakan sudah ada, namun yang dimaksud dengan kerajaan pada masa itu sangatlah sederhana. Kerajaan suku yang dipimpin oleh pemimpin suku. Pusat
pemerintahan kerajaan Nan Serunai diduga beberapa kali berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, namun masih tetap di seputaran Sungai Tabalong. Pernah berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong. Selain di Pulau Hujung Tanah, leluhur etnis Manyan pernah bermukim di tempat yang bernama Margoni, suatu tempat yang selalu diliputi awan. Margoni atau tempat yang selalu diliputi awan merupakan simbolisasi satu negeri kahyangan yang setidak-tidaknya negeri di atas gunung. Dengan arti kiasan itu, kemungkinan bahwa nenek moyang suku Dayak Manyan ada bersemayam di tempat yang selalu diliputi awan alias kahyangan. Sejarah kerajaan Nan Serunai yang sangat panjang ternyata tidak diimbangi dengan referensi data yang valid, termasuk informasi mengenai silsilah raja-rajanya. Hanya sekelumit nama saja yang diperkirakan pernah menjadi kepala pemerintahan atau raja di kerajaan Nan Serunai. Dari sekian banyak raja yang memimpin kerajaan Nan Serunai, yang ditemukan ada dua, yaitu Datu Sialing dan Datu Gamiluk Langit. Kedua orang ini diduga pernah berperan sebagai pemimpin suku Dayak Manyan sekaligus raja kerajaan Nan Serunai. Namun belum diketahui apakah mereka berdua memerintah secara bersama-sama atau bergantian. Dikisahkan bahwa Datu Sialing dan Datu Gamiluk Langit adalah dua orang yang memimpin sekelompok anggota masyarakat etnis Manyan untuk mencari tempat pemukiman yang baru yang lebih menjanjikan sebagai tempat penghidupan. Akhirnya mereka mendirikan pusat pemerintahan kerajaan Nan Serunai di sebuah tempat yang bernama Lili Kumia. Tahun 350 Masehi, peradaban Kutai muncul di Kalimantan Timur dengan Kudungga sebagai pemimpin pertama. 375 Masehi, Kutai berevolusi menjadi kerajaan bernama Kutai Martadipura. Pada tahun 490 Masehi, beberapa komunitas masyarakat Dayak Manyan dari Nan Serunai bermigrasi ke Pulau Madagaskar di Tenggara Afrika menjadi generasi manusia pertama yang menghuni pulau tersebut. Kerajaan Nan Serunai merupakan kerajaan orang-orang suku Manyan. Masyarakat yang homogen yang menata kehidupan komunitasnya dengan sangat harmonis sesuai dengan aturan adat yang berisi hukuman tradisional, termasuk larangan-larangan dalam hukum adat. Hubungan fundamental di dalam lingkungan kerajaan Nan Serunai tercipta berdasarkan genealogis yang disebut Ibu Laksana, yang berarti bersambung usus. Dalam konteks kekerabatan di lingkungan kerajaan Nan Serunai, Ibu Laksana dapat dimaknai sebagai saudara atau kerabat.
Seorang raja tetap memiliki kekuasaan tertinggi sebagai kepala suku maupun kepala pemerintahan. Otoritas tradisional yang berlaku di lingkungan kerajaan Nan Serunai adalah patriarkalisme yang pengawasannya berada di tangan seorang individu tertentu yang memiliki kewenangan warisan. Pemimpin kerajaan Nan Serunai mengendalikan pemerintahan dari sebuah rumah panjang bertipe rumah panggung yang dikenal dengan sebutan rumah betang atau rumah lamin. Rumah betang ini tidak lain merupakan istana bagi Raja Nan Serunai. Pada tahun 520 Masehi, peradaban Tanjung Puri muncul di Tabalong, Kalimantan Selatan yang didirikan oleh suku Dayak Meratus yang telah berasimilasi dengan suku Melayu. 525 Masehi, Tanjung Puri berkembang menjadi kerajaan dengan bantuan dari para bangsawan perantau dari kerajaan Koying Kerinci dan Kandali atau Kuntala yang ada di Sumatera. 600 Masehi, Nan Serunai memperluas wilayah ke sepanjang pesisir tenggara dari Tanjung Silat hingga Pasir. Negeri ini mulai memasuki masa kejayaannya. Sementara Raja Abang Bindu mendirikan kerajaan Selimbau di Kapuas Hulu. 630 Masehi, Brunei telah berevolusi menjadi kerajaan dan mengirim utusan pertamanya ke negeri Cina. Pada tahun 678 Masehi, pembangunan Candi Laras di kerajaan Nan Serunai. Tahun 684 Masehi, dibuatnya Prasasti Batung Batulis. Tahun 700 Masehi, Imperium Sriwijaya dari Sumatera telah mendirikan kerajaan Tanjung Pura dan Wijayapura yang ada di sisi barat Pulau Kalimantan. Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar di Nusantara, namun eksistensi dari kerajaan Nan Serunai tidak pernah terganggu oleh kerajaan Sriwijaya. Tahun 1000 Masehi, kerajaan Sriwijaya telah menjadi kekuatan yang sangat super. Sriwijaya menaklukkan kerajaan Brunei. Namun pada tahun 1025 Masehi, kerajaan Tamil Chola memulai invasi terhadap Sriwijaya. Sumatera ditundukkan dan pasukan Chola berhasil menaklukkan ibu kota Sriwijaya di Palembang dan juga ibu kota Sriwijaya yang terbaru yang ada di Kedah atau Kandara. Hancur dan takluknya Sriwijaya pada kerajaan Chola membuat negeri-negeri fasal dari Sriwijaya banyak yang melepaskan diri. Tanjung Pura, Wijayapura, Santubong, dan Brunei kemungkinan memerdekakan diri. Di saat tersebut, di tahun 1030 Masehi, beberapa bangsawan dari kerajaan Sriwijaya mengungsi menuju Nan Serunai dan Tanjung Puri. Hidup di sana berasimilasi dengan penduduk setempat. Bagaimana perkembangan
kerajaan nan Sarunai setelah kedatangan para bangsawan kerajaan Sriwijaya yang datang mengungsi ke wilayah mereka. Apa saja yang terjadi setelah Sriwijaya kembali merdeka, dan kemudian bagaimana kondisi kerajaan nan Sarunai saat kejayaan dari kerajaan Singosari yang juga mempunyai misi yang ekspansif dalam menyatukan negeri-negeri di Nusantara. Tunggu tayangan kami selanjutnya. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.